mendengar nama Adolf Hitler, mungkin yang terpikir olehmu adalah sosok diktator asal Jerman dengan sifat kejam karena telah melakukan pembantaian tanpa ampun. Mungkin juga kamu akan berpikir kalau Hitler adalah orang paling kejam di dunia. Hal itu wajar saja. Mungkin Hitler memang dikenal dunia sebagai sosok yang keras dan bertampang menyeramkan, terutama pada kaum Yahudi pada masa itu. Saya pun sering bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Marilah kita lihat ulasan berikut ini. Adolf Hitler dilahirkan pada tanggal 20 April 1889 di sebuah kota kecil di Austria, dekat perbatasan Jerman. Semasa kecil Hitler mendapatkan perilaku yang sangat keras oleh ayahnya. Bisa dikatakan Hitler masa kecil kurang bahagia. Hitler sendiri adalah seorang anak yang dibenci oleh ayahnya sendiri. Hitler dianggap sebagai anak yang mempunyai perilaku antisosial. Mungkin itu adalah sebuah kutukan karena ayahnya mengawini keponakannya sendiri. Namun, dalam keadaan seperti itu, ibu Hitler adalah sosok yang sangat penyayang. Ibunya yang telah melahirkan kepercayaan dan semangat kepada Hitler, karena ibunya percaya bahwa Hitler adalah anak yang normal dan jenius, walaupun sejak kecil Hitler sudah menunjukkan gejala destruktif dan antisosial. Sungguh menjadi pukulan terberat bagi Hitler, karena ketika beranjak dewasa sekitar umur 18 tahun, seorang sosok penyemangat hidupnya harus meninggal dunia sehingga ia menjadi yatim piatu. Karena sebelum ibunya meninggal, ayahnya juga pun telah meninggal dunia terlebih dahulu. Masa kecil yang diliputi dengan kebencian dari ayahnya memberikan andil besar dalam mental dan kejiwaan Hitler dewasa. Mungkin itu bisa terjadi karena sebuah dendam masa kecil. Hitler, seorang pembunuh sadis, ternyata sebelumnya hanya bercita-cita menjadi seorang seniman, bukan menjadi seseorang yang dianggap sebagai pembunuh sadis yang tertulis dalam catatan sejarah saat ini. Namun, banyak alasan mengapa dia menjadi seorang tentara dan politikus, bahkan menjadi seorang pembunuh yang begitu kejam. Hitler adalah anak yatim piatu, frustasi, tidak ada uang, sehingga kira-kira dia setahun menjadi gelandangan, hidup dari belas kasihan orang lain di jalan. Selama itu, dia juga mulai benci terhadap orang Yahudi, kaum imigran yang hidup lebih mewah, dan Hitler terpengaruh dengan ceramah yang sifatnya anti-Semit oleh wali kota Vienna Karl Lueger. Teori Lueger yang menyalahkan kekacauan ekonomi dan politik kepada kaum Yahudi menginspirasinya menjadi membenci kaum Yahudi sepanjang hidupnya. Ini pula yang membangun ideologinya dan menganggap bangsa Arya adalah masterpiece. Banyak orang berkata, seandainya saja dia diterima di sekolah seni tersebut, mungkin Hitler hanya akan menjadi seniman seperti Picasso misalnya. Mungkin sejarah juga akan lain ceritanya. Disinilah salah satu letak penting Hitler. Dia mengubah sejarah meskipun jalannya dianggap salah. Garis itu yang bagaikan banjir yang tidak bisa diubah. Di tahun 1914, Jerman ikut serta dalam Perang Dunia I dan Hitler masuk militer. Sewaktu perang di garis depan, dia terluka, dipulangkan dan mendapatkan medali keberaniannya. Selama perang, Hitler berangsur-angsur menjadi seorang patriot untuk Jerman, meskipun dia sendiri bukan warga negara Jerman, dia lahir di Austria. Maka dari itu, sewaktu Jerman kalah perang, dia tidak bisa menerima kenyataan. Karena bagi Hitler, Jerman adalah yang terkuat. Dia lalu menyalahkan para pengkhianat sipil, terutama orang Yahudi, sebagai penyebab kekalahan Jerman. Jerman setelah kalah perang, porak-poranda, keadaannya sangat mengenaskan dengan kota-kota yang hancur, harga barang tinggi, ditambah lagi dengan datangnya gerakan-gerakan revolusi komunis. Hitler sendiri tetap berdiam diri di militer. Hitler membenci orang-orang dari berbagai ideologi, termasuk komunis, sosialis, kapital, dan liberal. Sebenarnya, karir Hitler hanya sampai kopral. Bisa dibayangkan betapa hebatnya orang ini. Dengan pangkat kopral, tetapi dia menjadi army commander yang ditakuti seluruh dunia pada Perang Dunia II. Tahun 1999, Hitler lalu bergabung dengan sebuah partai kecil bernama Partai Kerja Jerman dan meninggalkan karir militer.
saat berhasil menjadi pimpinan dan akhirnya mengubah namanya menjadi Partai Nazi. Tahun 1920, Hitler menerbitkan simbol swastika dan tahun 1921 partai ini semakin solid dengan didukung oleh kelompok milisia SA. Disinilah kita bisa melihat salah satu kejeniusan Hitler berorganisasi dan berpidato. Apapun yang Hitler katakan adalah seperti sebuah legion order yang membuat pengikutnya menjadi super fanatik. Banyak analis percaya bahwa Hitler menjadikan kambing hitam orang-orang Yahudi untuk menghidupkan kembali nasionalisme di antara bangsa Jerman. Dalam 13 tahun propaganda, Hitler dan Nazi berhasil membuat antisemitisme, respect Evan patriotik dengan bantuan dari gereja dan perjanjian baru ini memsatukan Jerman. Di sini ada pendapat tentang mengapa Jerman teramat benci dengan Yahudi. Menurut teori konspirasi, kaum Yahudi menjual Jerman kepada musuh-musuh Jerman waktu Perang Dunia I agar mendapatkan Palestina yang dikuasai oleh Turki satu blok dengan Jerman. Orang Yahudi pada waktu itu berpikir kekalahan Jerman lebih menguntungkan daripada kekalahan Inggris, karena dengan orang-orang Yahudi menjalin kerjasama dengan Inggris agar Palestina diberikan kepada mereka jika Inggris dan Sekutu diamankan perang. Padahal Jerman adalah tanah pelarian orang-orang Yahudi setelah mereka dikejar oleh Kaisar dan Rusia. Tapi karena menurut mereka tanah Palestina bisa diambil dengan kekalahan Jerman yang beraliansi dengan Turki, waktu itu Palestina di bawah kekuasaan Turki. Mereka menawarkan bantuan kepada Inggris dan Prancis untuk membawa Amerika Serikat, yang di dalamnya banyak orang Yahudi yang berperan dalam kebijakan negara. Setelah Perang Dunia I, pada waktu itu merasa bahwa bangsa Yahudi adalah pengkhianat yang harus dilenyapkan dan diusir dari Eropa. Hitler juga merasa kekuatan bangsa Jerman dapat diperoleh dengan memurnikan darah bangsa Arya tanpa ada percampuran dengan bangsa lain yang dianggap lebih rendah, padahal dia sendiri berdarah Yahudi. Ingat bahwa bangsa Yahudi juga selalu merasa bahwa mereka adalah bangsa terpilih untuk memimpin ras manusia, sehingga menurut Hitler mereka juga adalah saingan bangsa Arya untuk memimpin umat manusia. Dan kamu mau tahu kenapa Hitler tidak membunuh semua orang Yahudi? Ini pernyataan terkenal yang pernah disampaikan Hitler. Bisa saja saya memusnahkan semua Yahudi di dunia, tapi saya sisakan sedikit saja yang hidup, agar kamu tahu mengapa alasan saya membunuh mereka, ucap